Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Ikhlasul Amal, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Akuntansi S1, kelas Analisis Sekuritas dan Portofolio AK 506 dengan dosen Ibu Murdaningsih. Izinkan saya untuk presentasi ujian akhir semester dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Indofood Sukses Makmur TBK dari tahun 2020 hingga 2024. Untuk topik yang pertama ada latar belakang, metodologi penelitian dan cara pengolahan datanya, kemudian hasil analisis dari likuiditas, current ratio, hasil analisis solvabilitas DER, dan hasil analisis profitabilitas ROA, serta hasil analisis profitabilitas ROE. Kemudian analisis integrasi fundamental teknikal, efisiensi pasar saham, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, tujuan penelitian adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2020 hingga 2024. Metodologi yang digunakan adalah analisis rasio keuangan deskriptif, meliputi pengukuran likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dari data laporan keuangan tahunan. Kemudian Indofood sebagai pemain utama di sektor makanan dan minuman Indonesia beroperasi dalam dinamika ekonomi dan persaingan yang ketat. Pentingnya penilaian ini sangat penting bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis serta cerminan kesehatan perusahaan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif untuk menganalisis dan menggambarkan kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2020 hingga 2024. Sumber data utama adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasi secara resmi. Langkah yang pertama yaitu pengumpulan data, mengumpulkan laporan keuangan, posisi keuangan, dan laba rugi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari periode 2020 hingga 2024. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan rasio keuangan dengan menghitung rasio likuiditas, current ratio, di mana aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar, kemudian solvabilitas DER, di mana total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, dan profitabilitas yaitu ROA, laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%, dan ROE, return on equity, laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Kemudian menganalisis komparatif, membandingkan nilai rasio antar periode untuk mengidentifikasi perkembangan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, interpretasi hasil, menganalisis temuan dengan mengacu pada teori keuangan dan standar kinerja relevan. Tinjauan teori rasio likuiditas atau current ratio. Konsep dari current ratio adalah indikator krusial yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Dihitung sebagai perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Current ratio di bawah 1 menunjukkan tekanan likuiditas dan potensi risiko gagal bayar kewajiban jangka pendek. Sedangkan CR yang memadai di atas 1 menandakan kesehatan keuangan yang baik dan kelancaran operasionalnya. CR yang terlalu tinggi dapat
mengindikasikan aset lancar yang tidak termanfaatkan secara optimal. Berikut tren current ratio Indofood dari 2020 hingga 2024, di mana 2020 hanya 0,65 di bawah 1, dan dari tahun 2021 hingga 2024 di atas 1. Pada tahun 2020 merupakan titik kritis, di mana tekanan likuiditas aset lancar belum mampu menutupi liabilitas. Sedangkan 2021 perbaikan yang signifikan, pengelolaan modal kerja mulai membaik. Kemudian puncak likuiditas terjadi pada tahun 2022, di mana kondisi keuangan terkuat dalam periode analisis ini. Kemudian di 2023 mengalami penurunan, namun masih di atas 1. Pertumbuhan liabilitas lebih cepat dari aset lancar. 2024 mengalami pemulihan, di mana kemampuan menyeimbangkan aset dan liabilitas kembali membaik. Kemudian ada tinjauan teori rasio solvabilitas, debt to equity ratio (DER). Debt to equity ratio (DER) adalah rasio solvabilitas fundamental yang mengukur proporsi pendanaan perusahaan dari utang dibandingkan modal sendiri. Rasio ini berfungsi sebagai indikator utama risiko keuangan dan struktur permodalan. DER yang moderat menunjukkan keseimbangan struktur modal yang sehat dan risiko keuangan yang terkendali. Berikut data dari tahun 2020 hingga 2024, di mana total liabilitas dan total ekuitas, kemudian didapatkan DER dan perbandingan DER dengan rata-rata perusahaan lain. Tahun 2020, DER Indofood sebesar 0,81, 2021 1,06, 2022 0,93, 2023 0,98, 2024 0,99. Visualisasi ini menunjukkan DER Indofood yang umumnya berada di bawah rata-rata industri, diasumsikan 1,1. Hal ini mengindikasikan struktur permodalan yang lebih konservatif dan sehat, mendukung stabilitas jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan teori rasio profitabilitas. Yang pertama, ROA, Return on Asset, mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Ini mencerminkan keefektifan manajemen dalam menggunakan aset untuk mencapai keuntungan operasional. Yang kedua, ROE, Return on Equity, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham berdasarkan modal yang diinvestasikan. Ini merupakan indikator kunci bagi investor untuk menilai potensi pengembalian investasi. Laba bersih PT Indofood dari tahun 2020 hingga 2024 8,75 T, 8,38 T, 8,81 T, 8,14 T, dan tahun 2024 9,24 T. Hasil analisis likuiditas current ratio, fluktuasi rasio lancar dari 2020 hingga 2024, likuiditas rendah, aset lancar belum mampu menutupi liabilitas jangka pendek, menandakan tekanan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 yang sebesar 1,34, peningkatan signifikan karena pertumbuhan aset lancar yang lebih besar, perbaikan pengelolaan modal kerja. 2022 sebesar 1,75, kondisi likuiditas semakin kuat, aset lancar lebih dari cukup untuk kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2023, current ratio 1,37, penurunan karena liabilitas lancar meningkat lebih cepat, namun tetap liquid di atas 1. 2024, current ratio sebesar 1,53, kembali meningkat, menunjukkan kemampuan pengelolaan aset
dan liabilitas yang seimbang. Secara keseluruhan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berhasil memperbaiki posisi likuiditasnya setelah tahun 2020 dengan kurun rasio konsisten di atas 1, mengindikasikan kemampuan memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil analisis solvabilitas DER. Solvabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan struktur permodalan yang stabil dan terkendali. Debt to equity ratio DER yang bergerak dalam rentang sehat mencerminkan keseimbangan pendanaan antara utang dan ekuitas sehingga risiko keuangan perusahaan tergolong moderat, di mana komposisi pendanaan rata-rata utang sebesar 49,5% dan ekuitas 50,5%. Tahun 2020, DER 0,81, struktur modal konservatif dengan pendanaan dominan dari ekuitas sebesar 55,2% menunjukkan awal yang kuat. Tahun 2021, DER 1,06, peningkatan penggunaan utang untuk ekspansi 51,5%, namun tetap dalam batas wajar dan terkendali. Periode 2022 hingga 2024 didapatkan DER yang stabil antara 0,93 sampai dengan 0,99, menegaskan kemampuan perusahaan mengelola kewajiban jangka panjang secara efektif dan prudent. Selanjutnya hasil analisis profitabilitas ROA. ROA Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan dinamika fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024, merefleksikan efisiensi aset di tengah perubahan kondisi pasar dan strategi internal. Pada tahun 2020, ROA sebesar 5,36%, ROA tertinggi, mencerminkan efisiensi pemanfaatan aset yang kuat. Pada 2021 turun menjadi 4,67%, penurunan karena pertumbuhan aset lebih cepat dari laba bersih. Pada tahun 2022, ROA naik menjadi 4,89%. Perbaikan efisiensi operasional dan optimalisasi kontribusi aset. Pada tahun 2023 mulai menurun 4,36%, investasi baru belum optimal dan adanya tekanan biaya operasional. Tahun 2024 naik kembali menjadi 4,59%. Kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan kembali kontribusi asetnya. Faktor naik turun dipengaruhi oleh strategi aset, kondisi ekonomi, fase ekspansi, dan efektivitas pengendalian biaya. Ini adalah dinamika ROA dari tahun 2020 hingga 2024. Yang kemudian ada hasil analisis profitabilitas ROE, konsistensi ROE dan dampak bagi investor. ROE PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan stabilitas relatif selama tahun 2020 hingga 2024, berkisar antara 9,71% di tahun 2020 dan 8,65% pada tahun 2023. Fluktuasi yang terjadi dengan peningkatan kembali ke 9,14% pada tahun 2024 mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas untuk menciptakan nilai secara efektif. Bagi investor, ROE yang stabil ini merupakan indikator penting pengembalian investasi yang konsisten, meskipun ada dinamika dalam pengelolaan laba dan ekuitas perusahaan. Ini adalah grafik antara DER dan ROE-nya.
Visualisasi menunjukkan Indofood berhasil menjaga tingkat ROE yang relatif stabil seiring dengan rasio DER yang moderat di bawah 1,06. Ini mencerminkan bahwa profitabilitas tidak didorong secara agresif oleh utang, melainkan didukung oleh struktur pemodalan yang seimbang. Kemudian analisis teknikal, integrasi fundamental teknikal, korelasi fundamental, pergerakan saham INDF tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan korelasi kuat dengan kinerja keuangannya. Kondisi finansial yang relatif stabil direfleksikan pada harga saham yang cenderung bergerak sideways hingga mid uptrend. Kemudian stabilitas dan fluktuasi. Fluktuasi moderat pada laba bersih, ROA, dan ROE bukan tren ekstrim. Tekanan likuiditas di awal periode tercermin dalam fase konsolidasi harga, diikuti stabilisasi setelah perbaikan kinerja. Konfirmasi teknikal moving average MA. Analisis teknikal dengan moving average MA mengonfirmasi tren fundamental. Harga saham bergerak di sekitar MA jangka menengah, menunjukkan keseimbangan pasar antara jual dan beli. Sinyal penguatan, perbaikan dan ROE di akhir periode berpotensi menjadi sinyal penguatan tren harga. Ini menegaskan peran analisis teknikal sebagai konfirmasi dari data fundamental yang ada. Kemudian efisiensi pasar saham INDF. Pembahasan efisiensi market hipotesis IMH bentuk setengah kuat. Harga saham INDF merefleksikan seluruh informasi publik, termasuk data fundamental dari laporan keuangan tahun 2020 hingga 2024. Kinerja keuangan Indofood yang sehat dan stabil umumnya telah tercermin dalam harga saham sebelum pengumuman resmi. Informasi publik seperti laporan keuangan tahunan diserap pasar secara relatif cepat dan merata oleh investor, membatasi peluang investor untuk memperoleh keuntungan abnormal hanya dengan mengandalkan analisis informasi publik. Fluktuasi harga lebih mencerminkan penyesuaian pasar terhadap ekspektasi, bukan keterlambatan penyerapan informasi. Reaksi harga saham terhadap publikasi laporan keuangan, di mana 2021 bereaksi cepat hingga 2023 penyesuaian harga. Tantangan manajemen keuangan. Yang pertama, risiko likuiditas. Tekanan likuiditas jangka pendek pada tahun 2020 ditandai oleh rasio lancar 0,65, menuntut perhatian berkelanjutan pada manajemen modal kerja meskipun ada perbaikan setelahnya. Kemudian volatilitas leverage. Meskipun rasio utang terhadap ekuitas DER cenderung moderat, fluktuasi naik ke 1,06 pada tahun 2021 menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan penggunaan utang dan risiko keuangan terkait. Fluktuasi profitabilitas ROA berkisar 4,36% hingga 5,36% dan ROE menunjukkan variasi tahunan dipengaruhi oleh strategi ekspansi aset, biaya operasional yang berkembang, serta kondisi pasar yang dinamis. Yang keempat, faktor strategis yang mempengaruhi yaitu faktor internal. Tantangan utama meliputi optimalisasi efisiensi penggunaan aset dan ekuiditas, ditambah dengan kontrol biaya yang efektif. Kemudian faktor eksternal, keharusan untuk terus beradaptasi dengan landscape ekonomi yang dinamis dan persaingan industri yang ketat. Rekomendasi strategis, saran optimasi modal kerja, struktur utang, dan efisiensi aset. Optimalisasi likuiditas, pertahankan rasio lancar, kurang
rasio di atas 1,5 melalui pengelolaan persediaan yang cermat dan percepatan siklus piutang untuk memastikan likuiditas optimal. Struktur utang moderat, jaga debt to equity ratio dari di bawah 1 dengan memanfaatkan utang secara strategis untuk pertumbuhan tanpa meningkatkan risiko finansial secara berlebihan. Kemudian peningkatan efisiensi aset, tingkatkan return on asset ROE dengan memaksimalkan utilisasi kapasitas produksi dan investasi pada aset yang memberikan pengembalian cepat dan berkelanjutan. Roadmap peningkatan ROE pada tahun selanjutnya yaitu 2025 hingga 2027 fokus margin laba. Peningkatan margin laba bersih melalui pengendalian biaya operasional dan diversifikasi produk yang inovatif dengan target 9,5% hingga 10%. Optimasi aset, optimalkan perputaran aset melalui manajemen rantai pasok yang lebih efisien dan penetrasi pasar yang lebih luas dengan target ROE berkisar 10% hingga 10,5%. Kemudian perkuat modal, perkuat struktur pemodalan dan investasi laba secara efektif untuk menciptakan nilai pemegang saham yang berkelanjutan dengan target ROE lebih dari 10,5%. Implikasi bagi pemangku kepentingan, yang pertama manajemen, panduan strategis dalam mengoptimalkan likuiditas, current ratio membaik signifikan setelah 2020, menjaga struktur permodalan DER stabil moderat, dan meningkatkan profitabilitas ROAS ROE relatif stabil. Dasar pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya, manajemen risiko, dan perencanaan ekspansi guna keberlanjutan perusahaan. Untuk investor, keyakinan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba, ROE dan ROA stabil, dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Struktur modal yang seimbang dan moderat menunjukkan risiko finansial terkendali, mendukung posisi investasi jangka panjang yang cenderung defensif. Yang untuk kreditur, jaminan atas kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, di mana current rasio lebih dari 1 di tahun 2021 hingga 2024 dan jangka panjang solvabilitas terjaga dengan DER moderat. Stabilitas keuangan perusahaan mengurangi risiko kredit, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung hubungan bisnis berkelanjutan. Untuk yang terakhir ada kesimpulan di mana kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2020 hingga 2024 secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang sehat dan stabil dengan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Dengan likuiditas, current ratio menunjukkan perbaikan signifikan dan stabilitas di atas 1, menegaskan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian solvabilitas debt to equity ratio DER berada pada tingkat moderat dan terkendali, mencerminkan struktur modal yang seimbang dan manajemen risiko yang efektif. Kemudian profitabilitas ROA dan ROE yang konsisten menandakan efisiensi pemanfaatan aset dan kemampuan stabil dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dengan fondasi keuangan yang kuat dan strategi adaptif, Indofood diproyeksikan akan mempertahankan kesinambungan operasional dan kapasitas untuk meningkatkan nilainya. Terima kasih. Sekian presentasi ujian akhir semester ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.